Kisah ini bermula dari Abdullah Mubarak Al-Jauhari. Bermukim dia di Damsyik. Dia ahli hadits dan sufi. Ibunya dari Farsi, ayahnya orang Turki. Simaklah dia menceritakan kisah berikut ini. Dia baru selesai melakukan serangkaian ibadah, tawaf, sa'i, wukuf, dan melontar jumrah. Sekujur badannya terasa luar biasa lelah. Lihatlah dia di lantai Masjidil Haram, berbaring, istirahat. Tidurnya pulas di bawah langit malam yang berbintang. Malam makin larut ketika suasana dalam dan tenang. Ketika itu di atas sana, dua malaikat melayang-layang. Terdengar percakapan mereka, walaupun suara tidak lantang. Berapa orang jemaah tahun ini? Tanya malaikat yang satu. Jawab temannya, jumlah mereka 600.000. Berapa yang diterima ibadahnya? Kabarnya cuma 6 orang saja. Abdullah Mubarak terkejut sangat dalam mimpi itu. Hanya 6 orang dari 600.000. Gusar, kecewa dan pilu bercampur jadi satu mendengar berita yang mengejutkan itu. Beratus ribu umat datang memenuhi panggilannya dari pangkal dunia dan dari ujung dunia, lewat darat, sungai, gurun, dan samudra. Berminggu-minggu, bahkan berbulan-bulan lamanya. Termasuk pula dia seorang diantaranya. Masakan semua jerih payah itu percuma. Tiba-tiba dialog malaikat berdua itu ada lanjutannya. Ibadah yang 6 orang itu rupanya melimpah kepada seluruh jamaah barokahnya, sehingga tidak ada yang terbuang percuma. Oh, begitu. Dan dari yang 6 orang itu satu luar biasa, seorang tukang sepatu dari Damsyik kotanya, Ali bin Muwaffaq, itulah namanya. Walaupun dia diterima ibadah hajinya, tapi naik haji tiada pergi dia. Abdullah Mubarak tersentak dari tidurnya, keluar dari mimpi yang begitu anehnya. Sesudah dia merenungkan hikmah dan makna, tak habis-habis rasa penasarannya. Dia berkata, aku mesti pergi ke Damsyik mencari itu lelaki yang ceritanya dia tidak pergi berhaji, tapi aneh justru diterima ibadah hajinya. Aku akan cari dia sampai berjumpa agar rasa heranku terjawab dengan semestinya. Nah, bin Mubarak di Damsyik, negeri Syam itu tibalah. Mengarungi lautan pasir bergelombang, ikut khalifah. Pinggang dan punggungnya kaku, badannya lelah, tapi dia tidak memikirkan perlunya istirahat. Karena tidak ada RT dan RW tempat bertanya, yang tentu terbaik pergi ke pasar saja. Kemudian diteriakkannya nama Ali di sana. Siapa tahu yang dicari itu sedang berbelanja. Di tengah pasar, Abdullah Mubarak kemudian berteriak, "Ya Ali, ya Ali, ya Ali!" Sampai suaranya serak. Kerumunan orang yang berjual beli itu menolehkan kepala. Kemudian 14 orang yang bernama Ali datanglah kepadanya. Kata mereka, "Ana Ali, ana Ali, ana Ali, aye Ali." Ali yang mana itu maksudnya?
Kata bin Mubarak, Ali bin Muwaffaq. Itu Ali tukang sepatu. Rumahnya tuh di sebelah situ. 14 orang Ali menunjuk ke satu arah dan bersama-sama berkata, di tikungan sana belok ke kiri lalu ke kanan. Lurus saja, ke kiri lagi, serong ke kanan, lurus, ke kiri turun 3 tangga. Nah, begitu tampak pohon kurma, di sebelah itu rumahnya. Kini, lihatlah, bin Mubarak mengetuk pintu rumah Ali Muwaffaq. Dia lantang mengucapkan salam dan segera dijawab dari dalam, Waalaikumsalam. Kemudian dia bertanya, adakah Ali bin Muwaffaq tukang sepatu? Ya, betul itu. Wajah Tuan baru bagi saya. Pasti Tuan pertama kali datang ke sini. Kehormatan melimpah di rumah saya pagi ini. Tafadhal, silakan duduk. Tuan minum kahwah atau syai? Tuan mencari terompah atau sepatu untuk perempuan atau lelaki? Mau memesan untuk dibudakkan atau beli yang sudah jadi? Saya akan keluarkan contoh untuk Tuan pilih sendiri. Abdullah Mubarak terbuduk di atas tikar yang tua. Mendengar tuan rumah bicara tidak henti-hentinya. Lalu kalimat Ali segera dipotongnya saja. Ya akhi, Anda tidak jadi naik haji kemarin itu kenapa? Ali Muwaffaq terkejut mendengar kata tamu tak dikenal ini. Bagaimana bisa dia tahu bahwa Ali tidak jadi naik haji? Apakah itu urusannya datang ke rumahnya pagi begini? Rupanya sang tamu tidak mencari sepatu untuk dibeli. Kemudian katanya, ya Ali, saya mendapat berita tentang Anda melalui mimpi. Ada malaikat menyebut namamu dalam sebuah panel diskusi. Nah, ini saya datang ke sini pagi-pagi menggali informasi. Cerita sumber pertama sangat mustahab untuk klarifikasi. Kemudian Ali bin Muwaffaq berkisahlah pada tamunya mengenai dirinya sekeluarga. Anak saya 5, istri saya 1, saya tukang sepatu. Sebagai tukang sepatu, hidup saya berhemat selalu. Saya ingin naik haji dan sudah menabung 20 tahun lamanya. Tahun ini sudah cukuplah rasanya jumlahnya untuk perjalanan berdua dengan istri saya. Padahal dalam kenyataannya sebenarnya 21 tahun yang lalu kami berdua sudah pergi berhaji, dan walaupun yang wajib cuma sekali, tapi kami ingin pergi lagi. Nah, Soraya istri saya kan mengandung lagi. Kemudian pada suatu tengah hari tercium olehnya asap harum dari dapur tetangga. Bumbu sup daging tersebar aromanya. Sifat mengidamnya lalu terjaga dan Soraya merengek-rengek kepada saya. Katanya, pergilah ketuk pintu ke rumah sebelah sana. Mintakan yang dimasak ke Aisyah semangkuk saja. Sup itu harum, tercium asapnya. Aku ingin betul mencicipi masakannya. Sebagai suami penurut kehendak istri yang mengidam, saya berangkatlah ke sebelah, mengetuk pintu tetangga, berdiri di sana menjelaskan maksud Soraya istri saya. Tapi tiba-tiba tetangga kami itu mengucurkan air mata.
Dia menangis. Katanya, anak-anak saya sudah 3 hari lamanya tidak makan suatu apa. Tepung gandum tak sanggup saya membelinya. Apalagi susu kambing, kacang merah, dan juga halwa. Bahkan di dapur, garam juga tidak ada. Maklumlah, kami keputusan rezeki sudah lama. Sejak bapak anak-anak sudah tiada. Nah, tadi pagi saya lihat ada keledai baru mati di tepi jalan buntu, tergeletak sendiri. Saya lihat ke kanan dan ke kiri, kebetulan jalan itu memang sepi dan sempat terpotong cuma sebelah kaki. Gemetar, saya bungkus kaki keledai itu dengan kerudung. Takut kalau ketahuan orang kampung. Sampai di rumah ku masak sup kaki keledai yang sebenarnya berasal dari bangkai. Ya Ali, daging bangkai tidak baik untuk Soraya. Sebenarnya tidak baik untuk kita semua. Tapi sudah 3 hari kami tidak makan suatu apa. Cuma air yang masuk ke perut anak saya. Terpotonglah pembicaraan Aisyah, keluarga miskin sang janda yang tidak memperaga-ragakan kesengsaraan hidupnya. Ali segera pulang, menjinjing mangkuk kosongnya, bercerita kepada istrinya tentang derita tetangga yang tersembunyi dan selama ini tak diketahui mereka. Soraya menitikkan air mata. Ali menangis pula. Soraya mengambil kantung berisi tabungan mereka yang berisi uang dirham 350 isinya. Katanya, kita 21 tahun yang lalu sudah pernah naik haji. Naik haji itu cuma wajib sekali. Tapi tetangga sengsara kelaparan hampir mati, membantunya dengan sedekah. Wajib, tidak henti-henti. Ali dan Soraya pergilah ke tetangga di rumah sebelah. Soraya memeluk Aisyah. Mata mereka berdua basah. Kini kantung tabungan itu berpindah tempatnya ke tempat yang paling berhak memakainya. Setelah mendengar kisah si tukang sepatu, menjadi jelaslah bagi Ali Abdullah Mubarak makna mimpi itu. Mimpi yang mengandung teka-teki. Percakapan 2 malaikat yang berisi misteri tentang 600.000 jemaah haji tahun ini, tentang Ali dan istri yang tidak naik haji tapi justru diterima sedekah mereka sebagai ibadah haji, serta seluruh dosa mereka habis diampuni. Demikianlah keluhuran budi seorang tukang sepatu. Dia bukan orang berharta, tidak berbangsa, tanpa ilmu. Dibatalkannya naik haji kedua kali sebagai ibadah karena suami istri itu lebih mementingkan sedekah, lebih mementingkan sedekah untuk tetangga yang hidupnya payah. Sebagai suami istri miskin, menyantuni tetangganya yang lebih lagi miskin. Mereka tidak serakah mengharapkan barokah. Mereka tidak menghitung akuntansi ibadah pribadi. Mereka tidak menimbun-nimbun pahala diri sendiri. Karena lebih penting menyantuni tetangga yang sengsara
daripada naik haji kedua kalinya dan menyumbang pada penganggur miskin sesama bangsa daripada naik haji ketiga kalinya. Lebih gawat membantu keluarga sakit dan melarat daripada naik haji keempat kalinya, dan menyantuni korban bencana alam serta perang saudara daripada naik haji kelima kalinya, membiayai yatim piatu dan anak berkeliaran putus sekolahnya daripada naik haji berkali-kalinya. Wajib naik haji seumur hidup satu kali. Wajib menyantuni saudara yang sengsara seumur hidup setiap hari. Wahai suami istri tukang sepatu, kisahmu sampai pada kami dari masa berapa abad yang lalu. Dapatkah bangsaku, bangsa Indonesia meniru cahaya cemerlang akhlakmu, menyerahkan kantung tabungan haji kedua kepada sesama bangsa bertahun ditimpa bencana sangat menderita, banyak hutang, putus sekolah, pengangguran, penyakitan di dunia. 1979 2002